Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kalimat thayyibah kali ini kita akan mengungkap kalimat Allahu Akbar, takbir, memahabesarkan Allah. Sudah kita ketahui bersama ketika zaman perang Rasulullah ataupun saat-saat ini, bila kita memerangi kezaliman, pasti kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah yang kita gemahkan ketika ada demo, ketika ada yang kira-kira untuk memerangi kezaliman di muka bumi ini. Itulah takbir, itulah memahabesarkan Allah secara dohiriyah, secara syariatnya. Akan tetapi coba kita renungkan lagi secara mendalam. Apakah selama ini ketika kita bertakbir, khususnya di dalam ketika kita sholat, yakni Allahu Akbar, ketika takbir di dalam sholat, coba kita resapi, coba kita renungkan. Apakah iya kita memahabesarkan Allah dari diri kita sendiri? Coba kita renungkan di dalam hati. Siapakah yang maha besar di dalam hati ini selama ini? Alhamdulillah, kita semua pasti bisa menjawabnya. Ternyata selama ini, meskipun kalimat takbir kita kumandangkan, akan tetapi selama ini praktek di hati kita hanya memahabesarkan hawa nafsu kita sendiri. Kita hanya memahabesarkan diri kita sendiri di hati kita. Kita memahabesarkan wujud manusia kita sendiri di dalam hati kita ini selama ini. Betul tidak? Coba rasakan, coba renungi, coba tafakuri kesalahan kita, kezaliman kita, keingkaran kita, keingkaran hati kita selama ini kepada Allah.
Mana mungkin kita bisa membesarkan Allah di dalam hati kita, sementara yang wujud menjadi Tuhan, sementara yang wujud menjadi penguasa, sementara yang wujud menjadi penguasa daya upaya dan kekuatan di dalam hati ini masih wujud hambanya, masih wujud manusianya. Sedangkan yang dimahabesarkan, kita telah menggoibkannya, kita telah mentiadakannya, kita telah memanahkannya di hati kita. Pada intinya selama ini kita mentiadakan wujudnya Allah di hati kita. Selama ini kita hanya mewujudkan hawa nafsu setan kita, hawa nafsu kedirian, keakuan diri manusia kita di dalam hati kita selama ini. Jadi pantaslah kalimat takbir yang keluar dari mulut badan ini hanya untuk berperang melawan fisik, kezoliman secara fisik. Menurut syariat benar demikian. Hari ini mari kita mencoba mengkaji makna takbir secara hakikatnya. Mari kita coba belajar bersama, saya pun juga belajar, sama-sama belajar. Siapakah musuh bebuyutan kita? Siapakah musuh terakbar kita? Kata Allah bahwa setan itu musuh-musuhmu yang nyata. Jadi musuh kita itu kata Allah nyata, setan itu nyata. Setan bukan goib, kan kata manusia goib. Akan tetapi Allah sudah menjelaskan dengan nyata di Al-Quran bahwa musuhmu adalah setan yang nyata, iblis yang nyata. Siapa setan dan iblis yang nyata itu? Dialah hawa nafsu kita sendiri. Itulah iblis dan setannya. Ketika di dalam hati kita yang wujud, yang berkuasa, yang menjadi raja di rajanya hati adalah diri Abdul Halimnya sendiri yang menjadi penguasa di dalam hidup dan badan ini. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berperang dengan setan, iblis, dan hawa nafsu, sedangkan kita belum mengenal sedikit pun dengan musuh-musuh yang Allah perintah kepada kita untuk memeranginya. Nah, untuk berperang, untuk mengumandangkan kalimat takbir, maka kita harus mengenali dengan sungguh-sungguh, kita harus mengenali dengan baik siapa musuh kita. Jadi di sini musuh kita bukan fisik, musuh kita bukan di luar diri kita. Kalau peperangan yang ada di dunia ini peperangan yang kucil-kucil, peperangan yang remeh, peperangan antar fisik. Kata Nabi, seluruh peperangan di dunia ini, peperangan yang sudah dilewati oleh para sahabat Nabi itu masih kecil. Jadi peperangan yang terbesar adalah, peperangan yang terakbar adalah, peperangan yang teragung adalah memerangi hawa nafsu kita sendiri. Itulah peperangan yang akbar di dunia ini. Sebelum berperang, mari kita gali dulu
mari kita bongkar dulu rahasia musuh-musuh kita. Selama ini musuh-musuh kita telah memperbudak kita. Selama ini hawa nafsu menguasai diri manusia kita. Karena hawa nafsu bersekutu dengan iblis dan setan. Apa kerjaan iblis dan setan itu? Tak ada lain hanya untuk mengingkari hamba kepada Tuhannya. Meskipun kita secara zahir mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar, akan tetapi setan, iblis dan hawa nafsu membisikkan di dalam hati, wahai fulan, engkaulah yang maha besar, engkaulah yang maha besar, yang bisa mengangkat tangan ketika takbir itu dirimu, yang bisa sholat itu dirimu, yang bisa berkalam mengkomat-kamitkan doa di dalam sholat itu dirimu. Maka yang rukuk pun juga dirimu, yang sujud juga dirimu. Semuanya milikmu, semuanya sholatmu, semuanya ibadahmu. Begitulah setan dan iblis membisikkan ke dalam hawa nafsu kemanusiaan kita. Agar kenapa? Agar kita menguasai, merasa memiliki seluruh apa yang kita kerjakan. Agar kita merampas, agar kita menguasai sholat-sholat yang sudah kita kerjakan. Agar kita menguasai seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Agar hati kita tidak sampai lillahi ta'ala. Agar hati kita jauh kembali kepada Allah. Dijauhkan hati ini dari Allah. Itulah tujuan iblis dan setan. Selalu menjauhkan hamba dari Tuhannya. Maka dari itu, kenalilah hawa nafsu ini dengan baik. Siapa sih hakikat hawa nafsu itu sesungguhnya? Hawa nafsu secara syariat, ketika kita memandang, ketika kita melihat badan-badan manusia yang berbuat keburukan, seperti begal, seperti merampok, seperti berzina, seperti main, seperti mencuri, dan sifat-sifat buruk badan lainnya, itu yang disangka hawa nafsu. Menurut mayoritas manusia, hawa nafsu itu ada di pekerjaan dohir, pekerjaan fisik yang dilarang oleh agama, yakni berbuat kekejian dan kemungkaran secara dohir. Sedangkan kebajikan secara umum, secara dohiriyah, secara syariat, yakni badan-badan, ketika kita melihat badan-badan yang taat beribadah secara badan, seperti kita memandang orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang bersedekah, orang yang pergi haji dan umroh, orang yang menyantuni anak yatim, seluruhnya masih dalam babakan fisik. Itulah yang dinamakan ketaatan atau kebajikan di sisi manusia, di sisi dohir, bukan di sisi Allah. Karena Allah itu tidak memandang wajah dan rupamu. Allah tidak memandang harta-hartamu. Allah tidak memandang anak istrimu. Allah tidak memandang ilmu dan amalmu.
Allah tidak memandang setinggi apapun ilmumu. Allah tidak memandang sebanyak apapun amal ibadahmu. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab muliamu. Akan tetapi yang dipandang Allah hanyalah hatimu. Karena iman, Islam, takwa, akidah itu letaknya ada di dalam hati, bukan ada di badan. Jadi yang Allah pandang bukan badan kita, bukan af'al badan kita, akan tetapi yang dipandang Allah adalah af'al hati kita. Bagaimana hati kita kepada Allah? Hati kita ingkar atau syukur? Hati kita taat ataupun maksiat? Jadi syukur atau ingkar itu, jadi taat dan maksiat itu di sisi Allah beda dengan taat dan maksiat atau syukur dan kufur di sisi manusia. Beda. Kalau di sisi manusia itu yang dipandang adalah fisik, yang dipandang adalah laku dohir. Akan tetapi di sisi Allah yang dipandang adalah hatimu. Di hatimu saat ini yang wujud menjadi raja di rajanya hati, di atas hidup dan badan ini siapa? Allah atau dirimu? Hanya itu yang dipandang oleh Allah. Jika yang berkuasa, jika yang wujud di hati kita selama ini adalah diri manusia kita yang menjadi raja di rajanya hati, maka itulah kemaksiatan di sisi Allah. Maka itulah kezaliman di sisi Allah. Maka itulah keingkaran dan kekufuran hati di sisi Allah. Jadi Allah itu hanya memandang hati, bukan memandang dohir. Dan ketika di dalam hati kita ini yang wujud menjadi penguasanya hati hanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka itulah yang dikatakan kebajikan, itulah yang dikatakan ketaatan, itulah yang dikatakan asyakur di sisi Allah. Jadi coba kita rasakan, coba kita tafakuri di dalam hati kita. Selama ini yang berkuasa menjadi raja diri kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri, ataukah Allah hidup yang menguasai badan? Seolah-olah badan ini punya hidup. Itulah yang membuat hati kita tidak klik, tidak bisa mengenali Allah dengan benar. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa ingat dan zikir kepada Allah, sedangkan yang wujud di hati kita hanya diri kita sendiri sebagai Tuhan penguasa hidup dan badan kita sendiri. Akhirnya jeruk makan jeruk, tak bakal bisa menyembah Allah selagi Allah gaib, selagi Allah tiada di hati kita. Tak bakal bisa mengabdi kepada Allah. Sementara Allah maha sohir, maha kecil, maha tiada di hati kita. Yang maha besar adalah kewujudan diri manusia kita selama ini. Itulah yang harus, itulah yang wajib sekarang ini kita perangi dengan kalimat Allahu Akbar. Tapi bukan diucap di mulut.
akan tetapi diucap di hati kita menuju rasa akbar itu sendiri. Siapa yang akbar? Hidup itulah yang maha besar. Bagaimana mungkin kita memaha besarkan badan, sedangkan hidupnya Allah, hayatullah kita tiadakan di hati kita. Maka Allahu Akbar yang selama ini kita ucapkan di dalam sholat kita itu hanya dusta, hanya etok-etok belaka, hanya kebohongan belaka, hanya kepalsuan belaka. Coba kita rasakan, kita buktikan. Ketika kita sholat bertakbir Allahu Akbar, kita kan masih ada kemanusiaan kita. Nah, kita merasa diri kita yang bertakbir, diri manusia kita yang bertakbir di dalam sholat. Nah, jika sudah begitu, siapa yang maha besar? Allah apa kita? Mohon direnungkan, wahai sobat. Berarti yang maha besar selama ini kan kita sendiri, yang wujud, yang bisa merasa, bisa sholat. Nah, jika di hati kita merasa kita bisa bertakbir, memaha besarkan Allah, itu cuma dusta, etok-etok. Akan tetapi di dalam hati kita, kita memaha besarkan hawa nafsu kita sendiri. Sehingga di dalam hawa nafsu kita ini panas, serba membara. Karena hawa nafsu itulah, karena setan-setan itulah bahan bakarnya neraka. Kata Allah, neraka itu bukan neraka yang engkau bayang-bayangkan, kayak apinya, api dunia, panasnya seperti panasnya api dunia, seperti timah yang dibakar, yang meleleh, seperti ya yang dibayang-bayangkan kita selama ini. Bukan seperti itu neraka di sisi Allah itu. Neraka di sisi Allah adalah berbahan bakar manusia dan hati yang keras seperti kerasnya batu. Yakni ketika manusia ini masih merasa hidup, itulah hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu hati kita saking kerasnya membatu, yakni hati yang tidak rela bila ada kekuasaan lain selain diri hawa nafsunya. Karena selamanya hawa nafsu itu tidak ridho, tidak ikhlas, tidak rela bila ada kekuatan lain yang ada di dalam dirinya. Selain hawa nafsu itu selamanya ingin berstatus sebagai Tuhan, sebagai penguasa. Coba kita rasakan. Hawa nafsu itu tak mau mati, seolah-olah ingin hidup terus. Jika ada kata-kata mati, hawa nafsu sangat takut sekali. Karena hawa nafsu itu bersifat seakan-akan dia ingin hidup terus, seperti hidupnya Tuhan. Itulah hawa nafsu yang selalu menyesatkan hamba-hamba dari Tuhannya. Nah, marilah kita berperang dengan sedikit demi sedikit. Begini cara perangnya. Kita kan selama ini sudah mengenali siapa sih hawa nafsu itu. Coba Anda duduk sebentar, merasakan kehadiran hidup di dalam diri. Bertapa, bersemedi, berkholwat, berzuhud, mengheningkan cipta-cipta diri manusianya, mengheningkan, merontokkan kekuasaan diri manusianya, menghancurkan, merontokkan kewujudan diri manusianya, merontokkan nama manusianya, merontokkan kekuasaan manusianya, merontokkan daya upaya manusianya, merontokkan kekuatan diri kemanusiaannya. Itulah yang disebut kiamat secara hakikiahnya. Itulah yang disebut kematian.
Jika kita masih merasa hidup, maka tak mungkin Allah wujud bagi diri kita. Kapan Allah bisa wujud di dalam hati kita? Ketika kita sudah merasa tidak wujud lagi kehambaannya. Ketika halimnya sudah tak merasa wujud lagi di dunia ini. Ketika diri Abdul Halim ini sudah tak merasa berkuasa lagi di dunia ini. Ketika diri Abdul Halim ini sudah tidak merasa berdaya upaya serta ikhtiar lagi di dunia ini. Dan ketika diri Abdul Halimnya sudah tidak merasa lagi kuat badannya. Itulah cara untuk melumpuhkan hawa nafsu kita sendiri, yakni dengan cara berzuhud dengan disertai zikir. Zikir itu ada 4. 1, zikir jahar yang biasa kita lakukan ketika kita habis sholat. Yang kedua, zikir sirri, yakni hati mengucapkan Allah atau Hu Allah. Yang ketiga adalah zikir sirrul asror, yakni zikir rasa. Jadi mulut dan hati sudah diam 1000 bahasa, tidak nyebut-nyebut lagi, hanya merasakan bahwa hidup inilah siapa? Temuilah hidup ini, karena hidup itulah Allah. Di dalam ayat kursi sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah Tuhan yang hidup terus menerus dengan kekalnya, yang menghidupi makhluk-makhluknya. Ketika kita sudah mati, Allah tetap hidup, melanjutkan hidup-hidup yang lainnya, hidup-hidup yang sudah kita tinggalkan nanti. Allah tetap bermain, jalannya tetap bermain. Meskipun wayang ini sudah tak ada ceritanya lagi, dari kotak dimainkan dan dikembalikan kepada kotak lagi, sang dalang tetap memainkan ceritanya di wayang-wayang yang lain dan orang-orang yang akan datang. Maka hidup itulah Allah. Jadi ketika kita bersemedi, rasakan, temuilah hidup itu. Karena bila hidup ini hidup diri manusia kita, coba buktikan seperti apa rupa, bentuk, warna, dan rasa hidup manusia kita selama ini. Bila hidup ini kita akui sebagai milik kita. Bagaimana mungkin kita bisa merasa mengakui bahwa hidup ini hidupnya manusia, sedang kita tak pernah bertemu dengan hidup kita sendiri. Bagaimana rupa, bentuk, warna, dan rasanya hidup kita ini? Kan muhal. Kita tidak tahu hidup tapi ngaku-ngaku hidup. Nah, hidup itu kan tidak seperti apa-apa. Hidup itu kan tidak seperti siapa-siapa. Akan tetapi hidup itu bisa mewujudkan, bisa meliputi apa-apa dan siapa-siapa. Bisa mewujudkan apa-apa dan bisa mewujudkan siapa-siapa di dunia ini. Jadi hidup itulah laisa kamislihi syai'un, yang tidak seperti sesuatu apapun. Akan tetapi segala sesuatu itu bisa diwujudkan oleh hidup. Coba kita pandang mulai dari arah kiri sampai ke kanan, semuanya ini kan wujud. Pemandangan alam ini wujud. Nah, siapakah yang mewujudkan pemandangan alam ini? Ada langit, ada matahari, ada awan, ada pohon, ada rumput, ada tanah, ada saya, ada Anda, ada kamera, dan ada banyak lagi yang lainnya. Siapakah yang mewujudkan?
apa diri manusia kita? Coba kita renungkan. Ketika kita tidur terpejam, apakah kira-kira wujud alam semesta ini? Kan hancur, hilang, gaib. Alam sekitar ini akan wujud kembali ketika kita dibangunkan oleh hidup, dibangunkan oleh Allah. Jadi yang bisa membuktikan, yang bisa menunjukkan segala alam sekitarnya ini adalah hidup itu sendiri, yakni Allah lah penciptanya. Hidup itulah penciptanya. Tanpa adanya hidup di badan ini, apakah kita bisa menyaksikan badan ini? Apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu dan alam sekitarnya ini? Kan tidak. Nah, temuilah hidup itu, karena hidup itulah tempat kita mengabdi, tempat kita bertakbir, Allahu Akbar. Maka maha besarkanlah hidup Tuhanmu dan hancurkanlah hidup manusiamu. Karena selama ini kan kita merasa yang punya hidup, sedangkan manusia itu bersifat mati, bersifat adam, yakni tiada. Kata Allah, manusia itu tidak ada, orang wujud. Nah, jika Allah yang wujud berarti makhluknya kan gaib. Akan tetapi bila di hati kita makhluknya yang wujud menjadi Tuhan, maka Allahnya gaib. Nah, dengan inilah kita mencoba berperang sedikit demi sedikit dengan musuh kita. Iblis, setan, dan hawa nafsu ini kan musuh kita. Yakni kita perangi sedikit demi sedikit dengan cara kita bertakbir di hati kita, rasa kita, maha besarkan hidup dan maha tiadakan diri manusia kita. Jadi wujudkan hidup dan gaibkan diri manusia kita di hati kita yang selama ini menjadi raja di rajanya hati. Kembalikan lagi, persembahkan lagi, abdikan lagi amanah-amanah yang diembankan oleh Allah kepada kita. Apa amanah dari Allah untuk kita? Allah bersabda, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Semua manusia menjawab, qalu bala syahidna. Inggih, iya ya Allah, engkaulah Tuhanku, dan kami akan selalu menyaksikanmu ketika kami engkau kirim ke dunia. Akan tetapi selama ini kita tidak beramanah kepada Allah. Di dalam sholat kita tidak amanah, di dalam ibadah kita tidak amanah, di dalam puasa kita tidak amanah, di dalam zakat dan sedekah kita tidak amanah, di dalam haji umroh kita tidak amanah. Pokoknya di dalam di segala ibadah kita tidak amanah selama ini. Karena apa? Karena kita tidak menyaksikan Allah penguasa di dalamnya. Karena kita hanya menyaksikan diri kita sendiri yang kita Tuhankan selama ini. Oke, to the point-nya begini. Kita merasakan hidup, maha besarkanlah hidup itu, maka matikanlah, gaibkanlah, runtuhkanlah kekuasaan raja hawa nafsu selama ini. Jadi persembahkan kembali kepada hidup ini Allah, kuasa ini Allah, daya upaya ini Allah, kekuatan ini Allah, melihat ini Allah, mendengar ini Allah. Kenapa kok semuanya Allah? Tanpa adanya hidup di badan ini, hayatullah, apakah semua sifat-sifat itu ada di dalam badan ini? Tidak ada, bukan? Nah, kembalikan lagi kepada
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besarkan Allah di dalam rasa hidup ini. Kembalikan hidupnya Allah dari perampasan hawa nafsu yang merasa mengaku mempunyai sifat hidup selama ini. Contoh lagi sedikit, ketika kita memandang tumbuh-tumbuhan, jangan sampai hawa nafsu ini mengingkari bahwa yang bisa mewujudkan tumbuh-tumbuhan itu, yang bisa memandang tumbuh-tumbuhan itu adalah diri manusia kita. Hawa nafsu ini selalu menyesatkan manusia kepada Tuhannya. Jadi ketika kita memandang tumbuh-tumbuhan itu, maka tariklah kembali pandangan itu ke dalam hati kita. Rasakan kembali, olah kembali, berdialoglah kembali dengan Allah. Oh iya, tanpa adanya hidup yang ada di badan ini, kan tidak ada mata, tidak bakal ada mata, tidak bakal ada badan ini, dan tidak bakal ada sifat penglihatan ini, dan tidak bakal pula mewujudkan apa-apa yang kita pandang. Karena semuanya bersumber kepada al-ma'rifat billah, yakni zat hidup itu sendiri, hayatullah sendiri, ya Allah sendiri. Kembalikan lagi semuanya kepada Allah, maka disitulah hati yang mutmainnah. Maha besarkan Allah, selalu maha besarkan hidup di dalam segala keadaan kita. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, maha besarkan hiduplah yang bisa mengangkatkan tangan badan ini. Ketika tangan sudah terangkat, sudah bertakbir, memaha besarkan hidup, maka matikanlah dirimu. Ketika badan kita kan disuruh mati, disuruh sendekap, maka jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalam sholat, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalam penglihatan, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalam pendengaran, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalam kekuasaan, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalam daya upaya, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalam seluruh apa yang diafalkan kepada badan-badan ini. Kembalikan lagi bahwa Allah lah yang maha besar, yang maha memperjalankan badan-badan seluruh ciptaannya ini. Demikian wahai sahabatku, semoga saya dan kita semua diberi petunjuk dan dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh hidup yang ada di dalam ini, agar kita menyadari kezaliman kita selama ini, agar kita bisa menyadari keingkaran kita selama ini, agar kita bisa menyadari kepalsuan, kebohongan hati kita selama ini. Semoga kita bisa berperang. Allahu Akbar. Rasa kita besarkan Allahnya, hidupnya Allahnya, bukan hidup manusianya. Buang hidup manusianya, masukkan hidupnya Allah, maka itulah jalan keselamatan, dan itulah hakikatnya Islam di sisi Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.